Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ismawati Muntelalung. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pendidikan merupakan modal yang harus kita miliki dalam menghadapi tuntutan zaman. Maju dan mundurnya suatu bangsa itu dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Jika pendidikan dalam suatu bangsa itu baik, maka akan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam segi spiritual, intelijensi, dan keterampilan. Perkenalkan, nama saya Dadang Asyiranto Gurumi. Saya ingin membahas tujuan dan manfaat kecerdasan buatan. 1. Tujuan: mampu memahami hambatan kecerdasan buatan maupun memahami teknik kecerdasan buatan dan maupun memahami faktor pendukung dan faktor penghambat kecerdasan buatan. 2. Manfaat: dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan khususnya mengenai kecerdasan buatan, dan dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Erni Imaniar, NIM 20221049, Prodi Sistem Informasi. Bab 3, landasan teori. 1.1 Pengertian. Kecerdasan buatan adalah proses di mana manusia dapat berpikir dan membuat suatu mesin agar berperilaku selayaknya manusia. 1.2 Bidang-bidang aplikasi. Sistem pakar suatu komputer yang dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Permainan komputer untuk membantu pekerjaan agar lebih cepat selesai. Logika kabur di mana suatu masalah dapat diselesaikan secara mudah dengan solusi yang akurat. Saya Rama Hakim, NIM 2022-1206, Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya adalah contoh dan penerapan buatan dalam bidang pendidikan. Dalam sistem yang dapat mempersonalisasikan pembelajaran untuk tiap orang atau murid, dapat membantu membuat learning profile untuk tiap murid dan dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuannya. Cara belajar dan pengalaman tiap murid. Pemanfaatan voice assistant di kelas, kehadiran voice assistant seperti Google Home dan Microsoft. Kemungkinan murid berinteraksi dengan materi pembelajaran tanpa harus berinteraksi dengan guru atau dosen, baik di ruangan kelas maupun di rumah. Contoh sistem informasi pendidikan yaitu sistem informasi keuangan di sekolah, sistem informasi akademik kampus, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi pembayaran SPP, sistem informasi penilaian siswa, sistem informasi pembelajaran siswa, dan masih banyak lagi. Manfaatkan Intelligence Assistant yang dapat menyajikan berbagai materi pembelajaran berbasis kurikulum yang sudah ditetapkan, tapi materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan khusus tiap murid. Seperti Bot Education Assistant, selain membantu dari sisi proses belajar, kehadiran Education Assistant ini juga menghadirkan adaptive learning, di mana tiap orang dapat belajar dengan kecepatan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Trisha Yunus. Saya ingin membahas bab 3, isi dan pembahasan. Kecerdasan buatan dalam bidang pendidikan adalah dapat mengalirkan tugas guru ke dalam sistem yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa, dapat menyesuaikan buatan untuk setiap pembelajaran dan untuk menambah kecerdasan manusia untuk membantu dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kecerdasan buatan apalagi dalam bidang pendidikan, kita harus fair bahwa belum sepenuhnya kecerdasan buatan belum sepenuhnya digunakan dalam pembelajaran. Terima kasih. Bab 4, kesimpulan. Kehadiran kecerdasan buatan merupakan sebuah terobosan dalam bidang pendidikan dapat memudahkan pelajar. Penggunaan teknologi dengan bijak, terkendali,
dapat memicu akselerasi pendidikan. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan ini juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam diri pelajar. Guru juga tidak dapat dibebani peran yang lebih dominan, namun tugasnya menjadi spesifik dalam lingkup memberikan pencerahan dengan kata kunci yang substansial. Itulah hasil dari tugas kelompok kami. Sekian, terima kasih.